وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang teman-teman sekalian di channel kami. Yang di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup tersebar terutama di negeri kita ini, yaitu tentang ruqyah massal. Ya, mungkin teman-teman juga pernah melihat atau tahu setidaknya ada seorang peruqyah yang mengumpulkan para pasiennya yang jumlahnya cukup banyak itu di suatu tempat, bisa di masjid, bisa di rumah atau dimanapun itu. Kemudian sang peruqyah membacakan dengan mukabirus shaut, mikrofon pembesar suara ya, terhadap seluruh pasien yang ada ya. Maka bagaimana hukumnya secara syariat, kita akan coba bahas di video kita kali ini. Di dalam kitab An-Nawazil fi Ruqyah Asy-Syar'iyyah, pengarang menjelaskan tentang hukum ruqyah massal ya. Di mana beliau mengatakan ar-ruqyatu ibadah. Ruqyah itu adalah termasuk jenis ibadah. Fa yamin jinsid du'a. Ya. Dia adalah bagian dari ibadah doa, memohon, meminta kepada Allah. Wal aslu fil ibadah at-tauqif, dan asal dari sebuah ibadah adalah tauqifiyah, yaitu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kaifiyah tata cara dalam ibadah tersebut. Walam tarid bihan nusus asy-syar'iyyah. Ruqyah massal ini tidak ada ya, dasarnya di dalam nas-nas dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan al-qira'atul jama'iyyah 'alal musabin laisat tariqan ma'thuran. Bacaan ruqyah secara massal terhadap pasien-pasien itu tidak ada tuntunannya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya. Wala mauruthan 'anis salaf, dan juga tidak pernah diwariskan dari para salaf. Tidak ada contohnya dari pendahulu kita baik dari sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Bal huwa hadithun, akan tetapi ini adalah suatu perkara yang baru yang diada-adakan dalam masalah agama. Juga fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang ketika ditanya tentang ruqyah massal, ruqyah menggunakan mikrofon atau ruqyah menggunakan hatif atau telepon, maka Lajnah Daimah menjawab, ar-ruqyah labudda an takuna 'alal maridi mubasyarah wa la takunu biwasitah mukabbiris shaut wa la biwasitatil hatif. Ruqyah harus dilakukan secara langsung terhadap pasien dan tidak boleh menggunakan pengeras suara ataupun melalui sambungan telepon. Li'anna hadza yukhalifu ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, karena ini menyelisih apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa atba'uhum bi ihsanin fi ruqyah, dan juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat dengan baik dalam masalah ruqyah ini. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan suatu perkara dalam urusan agama ini yang tidak ada dasarnya, landasannya dari kami, maka semuanya itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita mendengar beberapa fatwa dari para ulama kita, maka pengarang di sini juga menyebutkan beberapa dampak negatif, mafsadat, madarat yang ditimbulkan dalam ruqyah massal. Ada mudirasati halatil marid wa akhdil mu'tiyatil kafiyah allati tusaidur raqi ala tashihis sahih, yaitu tidak adanya analisa yang mendalam terhadap masing-masing pasien, tidak ada diagnosa yang cukup mendalam ya terhadap pasien-pasien tersebut ya, sehingga hilang keakuratan tentang bagaimana cara menangani masing-masing pasien tersebut. Kemudian yang kedua, ihtilatus sahih bil marid wa tifl wal kabir. Di situ akan bercampur mana yang sehat, mana yang sakit. Ya, di situ juga bercampur antara anak-anak dan orang dewasa. Sehingga dengannya yusabbibu bi ta'thiratil nafsiyah,
akan menyebabkan pengaruh psikologis yang tidak baik, ya. Karena di situ akan menimbulkan rasa takut, cemas, kegelisahan dan yang lain sebagainya, terutama bagi para anak-anak, ya, yang melihat orang-orang kesurupan, ya, teriak-teriak, ya, ada yang menangis, ada yang muntah-muntah, ada yang kejang-kejang, itu membuat mereka was-was, ya, sehingga psikologisnya terganggu. Kemudian yang ketiga, itila'ul akhirin ala asraril marid, yaitu nampaknya rahasia-rahasia pasien, ya, yang terbongkar di tengah rukyah massal tersebut, entah karena dialog sama tukang rukyahnya atau karena jinnya yang memberitahukan tentang kondisi pasien tersebut, ya. Sehingga ini pintu bagi setan untuk mengumbar rahasia-rahasianya, aib-aibnya, ya. Entah dulu dia termasuk orang yang mempelajari ilmu-ilmu hitam, ya. Entah mungkin dia termasuk mantan dukun, entah dia mungkin pernah melakukan sihir atau pernah disihir, yang seharusnya ini semuanya harus ditutupi, ternyata terbongkar di rukyah massal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, qad yatarattab ala hadhi rukyah inkisyaful aurat wa tila'ul akhirin ala dzalik. Terkadang dalam rukyah massal ada yang auratnya tersingkap, ya, sehingga nampak di orang lain. Padahal auratnya ini harus ditutupi, terutama kalau dia pasien perempuan. Kemudian tawahhama ba'dul marid bi anna bihim massan wa dzalika bisababi ma yarawna haulahum. Terkadang sebagian pasien dia tersugesti karena melihatnya kesurupan, ya, guling-guling misalnya. Maka sejatinya dia tidak terkena penyakit yang metafisik. Mungkin dia sakit tapi bukan penyakit metafisik. Ketika melihat seperti itu tersugesti bahwasanya, oh mungkin saya juga kesurupan, ya, seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya, tasahlu ba'dil mu'alijin fi ta'amulihi ma'an nisa. Terkadang beberapa peruqyah, mungkin tidak semuanya, ya, mereka bermudah-mudahan dalam mensikapi memperlakukan pasien perempuan, baik dalam masalah memandang maupun memegang dan seterusnya. Di antara dampaknya al-mudayaqat allati tusabibu hadi tajammu'at lil jiran. Akhirnya karena mereka berdesak-desakan, terkadang mereka mengganggu teman di sebelahnya ketika sedang terjadi rukyah massal, sehingga kalau ada yang kesurupan terkadang bisa kena dan menyakiti orang di sebelahnya. Maka ini termasuk doror, ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la dororo wala diror, dan jangan kalian membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan menyakiti orang lain, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan terakhir, qad yusibul mu'alij al-ujub bisababi kathratil muraji'in wa husuli syifa biidnillahi bisababihi. Terkadang muncul sifat ujub, bangga diri pada diri pasien, pada diri peruqyah, karena banyaknya orang-orang yang kembali ke jalan Allah, kembali mereka mendapatkan kesembuhan, ya. Padahal itu semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka justru penyakit yang menghinggapi peruqyah inilah yang lebih berbahaya dibandingkan penyakit yang dia obati, yaitu terjadinya gangguan dari jin maupun setan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.